kawasan ini dikenal kumuh, kotor, dan banyak sampah. Tapi kini direvitalisasi menjadi ruang terbuka hijau yang cantik yang bisa dimanfaatkan warga. Selamat datang di Serlok Bantaran. Pembangunan bantaran sungai Serlok Bantaran di sekitar Bukit Jarian, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap nyaris sempurna. Karena kawasan ini sudah semakin layak untuk menjadi lokasi wisata alam Kota Bandung. Letaknya yang berada di tengah Kota Bandung, diharapkan lokasi ini membuat orang semakin banyak yang menikmati alam di sini. Airnya bersih, segar. Lihat ya di belakang, ada anak kecil lagi berenang. Ya jelas aja mereka nggak usah khawatir karena memang sungainya juga bersih dan ternyata nih ada komunitas yang selalu membersihkan aliran sungai ini. Kita ketemu sama mereka yuk. Jadi pengen nyebur. Warga sekitar dan komunitas Serlok Bantaran memiliki peran penting dalam pembangunan dan pelestarian aliran sungai di kawasan ini. Partisipasi warga dan komunitas inilah yang menjadi daya dorong utama terwujudnya pembangunan di kawasan Serlok Bantaran. Salah satu komunitas yang berperan penting yakni komunitas Serlok Bantaran. Oke pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan salah seorang perwakilan dari komunitas Serlok Bantaran. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih kira-kira seperti apa sih sejarahnya, cerita awal mulanya Serlok Bantaran ini seperti apa. Halo Kang Nusep, apa kabar? Kabar baik juga. Kang, boleh cerita nggak sebelum kita mengenal lebih jauh nih ya si Serlok Bantaran ini, awalnya tuh gimana sih Kang sampai akhirnya ditata ulang Serlok Bantaran ini? Kan kalau dulu kan dikenalnya kotor, Kangnya kumuh gitu, banyak sampah. Cerita gimana sih Kang? Awal mulanya saya ini cerita di awal dulu ya. Kami namakan dulu komunitasnya namanya Gejebur. Gejebur itu adalah salah satu komunitas yang bergerak di sungai. Kita bersih-bersih sungai, terus ada pakai media ban, tubing ya. Kita bersih-bersih sambil kita sama teman-teman itu refreshing sambil bersih-bersih sampah awalnya. Lama-kelamaan kesini emang nilai ekonomi, terus makin lama kita banyak orang yang volunteer. Karena emang konsepan kita awalnya kita hanya bersih-bersih tanpa ada nilai pemberdayaan, akhirnya satu persatu teman-teman itu ada yang kerja, ada yang apa ya. Akhirnya tahun 2000 kemarin kebetulan 1 tahunnya Serlok Bantaran, kita akhirnya membuat konsep pemberdayaan. Namalah Serlok Bantaran asal dari Gejebur itu, kita bikin namanya Serlok Bantaran itu pemberdayaannya berbentuk sedotan bambu. Jadi karena keprihatinan kami lihat di Cikapundung ini, di sungai ini banyak sekali sampah plastik itu sangat banyak sekali. Makanya kami di sini sama teman-teman coba kita bikin istilahnya di sini banyak bambu. Kenapa kita gak manfaatin? Kayak kita bikin dari kerap kerajinan. Nah, terus dari sedotan bambunya. Nah, ini salah satu produk yang kami akan mudah-mudahan kita dengan kerja keras, mudah-mudahan sedotan bambu ini bisa di Indonesia dikenal juga di Serlok Bantaran. Nah, terus Kang kalau boleh cerita sebenarnya dulu sama sekarang kondisi si Cikapundung ini gimana sih Kang Nusep? Dan setelah ada teman-teman bergerak dari komunitas, gimana kondisinya? Kalau kondisi sih sebenarnya kalau perubahan ya agak belum signifikan. Dikarenakan emang kalau emang menata sungai itu harus dari hulu dulu. Hulu langsung ke hilir. Nah, ini emang kita keterbatasan juga. Jadi kami di sini kalau lihatnya dampaknya sih ya lumayan lah, tidak terlalu signifikan, tetapi minimalnya ada yang merawat sungai dari teman-teman gitu Pak. Oke. Terus kegiatan apa aja yang biasanya dilakuin nih sama teman-teman komunitas Serlok Bantaran? Ya, kami di sini ada beberapa program. Yang pertama adalah program mata air. Jadi mata air yang di pinggiran sungai kita manfaatin di sini, nanti ditarik sama warga ada juga. Terus yang keduanya kita konservasi bambu. Yang ketiganya kita konservasi ikan netip. Nah, salah satu ikan netip ini yang menarik karena ikan netip kan dulu di Sungai Cikapundung ini banyak ikan nih, ikan endemik asli sungai. Nah, sekarang itu hampir punah semuanya. Nah, kami di sini coba adain lagi ikan-ikannya, kita sementara di kolam-kolam dulu, kita sesuai adaptasi dulu sama airnya, baru nanti kita rilis lagi ke sungai. Ikan-ikannya di sini ada kancra, jeler, berempanon, lalawak, sama yang terkenal itu badar kalau di Cikapundung ini.
Nah ini kan hampir punah di sungai ini. Kita ada di kolam-kolam ini, kita hampir semua ikan-ikan endemik sungai. Ya. Nah, ini kan banyak banget ya Kang ya warga yang tinggal juga di sekitar aliran Sungai Cikapundung, terus juga di sekitar Serlok Bantaran juga banyak. Gimana sih cara mengedukasi warga agar tetap menjaga si kelestarian sungainya biar nggak pada buang sampah sembarangan ke sungai? Ada nggak sih cara dari teman-teman komunitas sendiri, Kang? Memang berbagai cara saya sudah lakukan. Nah, yang efektif ini yang sekarang saya kerjakan sama teman ini adalah kita merangkul anak-anaknya dulu. Makanya kita di sini ada namanya sekolah sungai. Nah, sekolah sungai ini saya angkat anak-anak Bantaran ini, kita istilahnya sekolah sungai bukan sekolah resmi ya, kita hanya cuman Sabtu Minggu aja. Nah, kita edukasi anak-anaknya. Itu alhamdulillah efektif. Jadi begitu anak-anaknya sekarang mulai di sini banyak yang berenang, otomatis orang tuanya dilarang sama anak-anaknya untuk buang sampah ke sungai. Nah, kalau dulu kita sistemnya ke orang tuanya langsung itu nggak efektif, kita malah jadi gimana ya, banyak pro dan kontra, malah masyarakat jadi ke kitanya itu lihat kita takut. Nah, makanya kita coba anak-anaknya yang kita rangkul untuk kita gabung di sini. Udah berjalan berapa lama sih program pendekatan sama anak-anaknya itu, Kang Josep? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Dan dampaknya sudah mulai terasa? Alhamdulillah sangat terasa, malah sekarang orang tuanya juga asalnya anaknya yang gabung, sekarang orang tuanya yang ikut gabung sama kami gitu di sini. Ini soal balik lagi ke soal bersih-bersih sungai nih Kang Josep. Tadi kan saya sempat jalan-jalan, terus juga memang banyak anak-anak yang berenang ya. Terus juga airnya juga ternyata bersih juga. Ini apakah memang rutin setiap hari harus bersih-bersih sungai Kang Josep bareng sama anak-anak komunitas? Enggak juga sih, kita nggak setiap hari kita harus bersih-bersih ke anak-anak. Jadi kalau ada waktu luang, kadang-kadang anak-anak nih daripada diam, yuk kita bareng-bareng bersih-bersih sungai, penanaman pohon seperti itu. Jadi nggak paling dari seminggu sekali lah. Kecuali kalau musim hujan, ini banjir terus kan. Nah ini sampah banyak. Nah ini biasanya saya gunain juga volunteer dari kampus-kampus. Nah sekarang emang kondisinya sekarang emang pandemi seperti ini. Jadi kegiatan kita hanya teman-teman yang emang di sekitaran sini, warga sini. Nah terus juga di sekitar juga di atas nih tadi saya lihat ada kopi. Kalau itu gimana tuh Kang? Apakah memang pure juga dari teman-teman komunitas atau gimana? Ya betul, kebetulan ini kopi ini sebenarnya saya buat ini untuk anak-anak Karang Taruna di sini. Ayo kita, kan sekarang ini banyaknya anak yang kuliah, terus masih sekolah. Karena sekarang liburan ya hampir semua ya. Jadi kita bikin coba untuk anak-anak, ayo kita bikin sesuatu yang positif. Nah ini kita buat Bantaran Kopi. Salah satunya teman-teman, jadi saya sendiri itu tidak ikut terlibat di sana, tapi Karang Taruna yang mengelola di sini, teman-teman gitu. Nah tapi saya dengan syarat, kalau ada waktu luang, ayo kita bareng-bareng bersihin sungai gitu. Jadi kita di sini syaratnya cuma satu sih, silahkan tempat ini gunakan sama masyarakat, tetapi peduli terhadap sungainya. Jadi sebenarnya konsepnya balik lagi dari masyarakat dan untuk masyarakat yang bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar dan juga di luar warga sekitar di sini ya Kang? Betul sekali, karena gini, kalau masyarakat sendiri kadang kalau tidak ada nilai pemberdayaan ya, hanya bersih-bersih sampah itu kadang-kadang kan, naon sih bersih-bersih runtah kalau orang Sunda bilang seperti itu. Nah kalau ada nilai ekonomi, taruhlah warganya di sini usaha, minimalnya dia akan ngerawat tempat jualannya. Nah seperti itu yang saya terapkan seperti. Jadi nilai pemberdayaannya dulu, ekonominya dulu yang kita gunakan. Sip, kalau begitu Akang terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol bareng saya. Kayaknya saya habis ini bakal explore lagi Serlok Bantaran ya Kang, kita ke atas karena katanya juga ada kegiatan warga lagi di atas. Betul. Oke, terima kasih banyak Kang. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.